orang yang tertipu dari kalangan orang-orang beriman. Yang pertama, nomor satu dibuat oleh Imam Al-Ghazali, al-ulama. Al-ulama. Nah, ini poin penting nih Pak. Ini agak berat sedikit menyampaikannya nih. Agak harus berhati-hati. Apa kata Nabi? Yang paling ditakutkan oleh Nabi di akhir zaman itu bukan Dajjal. Ana min ghairi Dajjal akhwafu alaikum minad Dajjal. Saya khawatir kepada kalian, kata Nabi, di akhir zaman itu lebih khawatir daripada Dajjal. Kemudian para sahabat bertanya, man huwa ya Rasulullah? Siapa dia Rasulullah? Apa kata Nabi? Ulama su. Tahu Bapak Ibu ulama su? Ulama yang buruk perangainya, ulama yang buruk karakternya. Nah sekarang saya langsung sebut aja. Karena kalau dikaji ulama su ini agak berat sedikit. Banyak yang tersinggung. Tapi tidak apa-apa. Itu penting untuk disinggung sekali-sekali. Apa kata para ulama? Contoh karakter ulama su itu yang gimana? Kata Umar bin Khattab, inna akhwafa ma akhafu ala ummati munafikun alimul lisan. Yang paling aku takutkan kelak di akhir zaman itu terhadap umatku, merujuk daripada perkataan Umar bin Khattab, orang munafik lisannya alim, hatinya nifak, hatinya munafik, lisannya alim. Ini yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya. Kelak kalian akan bertemu dengan orang-orang yang cerdas, titelnya tinggi, profesor, doktor, tapi mengajak orang kepada kesesatan. Itu kata Allah begitu dalam Al-Quran. Jadi banyak pintar ilmunya tapi bukan mengantarkan kepada amal soleh, tapi justru mengantarkan kepada Bapak Ibu. Nabi sendiri yang bilang, bukan saya. Dari Huzaifah ibn Yaman, apa kata dia? Kelak di akhir zaman itu ada namanya du'atun ila abwabi jahannam. Di akhir zaman itu ada duat, para da'i yang mengantarkan kita kepada neraka jahannam. Itu yang ngomong Nabi dalam hadisnya Pak. Disampaikan oleh Huzaifah ibn Yaman. Persoalan ini Pak dibahas khusus oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Itu sangat serius. Sangat serius. Nah sekarang saya kasih tahu ke Bapak Ibu. Apa karakter ulama su tadi? Karakter ulama su tadi. Ulama yang tertipu akan dunia. Ini saya sebutkan dulu, nanti baru kita bacakan yang punya Imam Al-Ghazali. Menjual ilmu kepada penguasa. Menjual ilmu kepada penguasa. Maksudnya menjual ilmu kepada penguasa ini bagaimana? Menjual ilmu kepada penguasa. Tidak masalah saya sampaikan Bapak Ibu Menjual ilmu kepada penguasa ini, mereka jual fatwa kepada para penguasa. Jadi kalau ada alim ulama menjual fatwa kepada para penguasa, itu nampak tuh ulamanya seperti apa, tahu kita. Menukar kebodohan sebagai ilmu. Sebenarnya dia tak pintar, tapi pura-pura pintar. Sebenarnya dia tidak pintar. Kata Imam Al-Ghazali itu manusia itu kan begitu. Ada orang yang bodoh sadar dia dengan kebodohannya. Tapi ada orang sudah bodoh tak sadar pula kalau dia bodoh. Yang paling berbahaya bukan itu. Sudah bodoh tak sadar kalau dia bodoh, ada yang ketiga. Apa itu? Pura-pura pintar. Ini masalah nih Pak. Sehingga yang pura-pura pintar ini Pak, kita para ulama yang pura-pura pintar ini yang banyak ngajak orang kepada kesesatan itu. Yang ngajak orang kepada kesesatan itu yang begitu. Pura-pura pintar. Pura-pura pintar, pura-pura beriman. Di hadapan orang ramai, pakaiannya kayak orang soleh. Bawa kitab sana sini. Ini jangan tersinggung Pak Tapi ini saya kasih ilustrasi dulu. Kira-kira mata kita, ini orang baik banget. Datang ke masjid, sholat, ambil soft paling utama. Kita lihat sini Pak. Kita lihatnya di sini. Khawarij itu. Kapan waktu saya bahas Bapak Ibu Khawarij itu. Khawarij itu hafal Quran, paham Al-Quran, lebih fasih daripada kita. Sholatnya soft paling depan. 5 waktu nggak ke masjid. Bahkan ada athar sujud, ada tanda sujudnya. Kurang soleh apa Pak? Kalau masuk karakter solehnya udah paling soleh banget dah gitu. Kalau kata bahasanya orang Jakarta, udah paling soleh banget.
Soft paling depan. Kata ini kaum Khawarij begitu. Lisannya fasih, kata Nabi, kelak ada orang yang lebih fasih daripada kalian. Baca Qur'annya, hafal Qur'annya. Orang Khawarij begitu, Pak. Khawarij itu begitu. Di perbatasan Harura itu, munculnya Khawarij itu. Itu para pakar hafal Qur'an semua, Pak. Hafal Qur'an semua. Tapi uniknya, membunuh manusia dengan menyebut nama Allah. Bismillahi Allahu Akbar. Jangan salah. Jadi kata para ulama kita dulu, kata Syekh Hashim Al-As'ari itu, ta'addab qabla an tata'allam. Beradablah sebelum berilmu. Jadi pentingnya adab sebelum ilmu. Sekarang ini tidak begitu, Pak. Di akhir zaman itu tidak begitu. Ilmu dulu baru adab. Sehingga kalau tidak beradab pun tidak ada masalah, katanya. Yang penting ilmu. Nah, sampai sini paham. Makanya manusia sekarang itu lebih banyak ngejar ilmunya daripada ngejar adabnya. Pokoknya kalau sudah berilmu dia adalah tuh. Jadi anak-anak sekarang itu yang kita takutkan, Pak. Berilmu dia, orang tua pun disikatnya. Ini kita cerita ya Bapak Ibu, tapi cukup untuk kita saja. Kita waktu melihat Ustaz Mustafa Umar itu, anak kecil baru keluar, Pak, baru keluar dari sekolah. Artinya baru masuk dalam dunia dakwah. Itu sudah mencela Ustaz Mustafa Umar itu. Dicela ya, Pak. Saya bilang ya Allah, kita kadang-kadang miris. Ya maksudnya mungkin anggaplah oke, kita anggap dia pintar gitu. Tapi haruskah begitu kepintarannya? Jangankan Ustaz Mustafa Umar. Pintar dia, ada orang tua di depan dia yang tidak pintar. Haram bagi dia untuk mencerca dan menggurui orang tua tersebut. Ini bahasa kasarnya, Pak. Kalau kita belajar adab. Makanya perlu belajar namanya ta'limul muta'allim itu. Zarnuji itu penting. Sekarang ini, nah karena di akhir zaman tuh begitu. Kata Allah, diangkat ilmu wa yathbutul jahl. Kata Nabi, yurfa'ul ilmu wa yathbutul jahl. Ilmu diangkat, yang muncul kebodohan yang tetap. Maksudnya apa? Muncul orang pintar tak berakhlak. Muncul orang pintar tidak ada akhlaknya, tidak ada adabnya. Maka ini kalau Bapak Ibu lihat ada orang berilmu dia, tapi tidak punya sopan santun kepada orang tua, tidak tahu dia mana tua mana muda. Nah, itu perlu didadar itu. Perlu didadar itu, Pak. Kenapa kok begitu, Pak Ustaz? Ilmu tak lebih bermanfaat daripada adab. Ilmu tidak lebih bermanfaat. Orang zaman dulu tidak punya ilmunya tidak banyak, Pak. Tapi satu ilmu, dengan ilmu mereka beradab. Harusnya kata para ulama, ilmu itu menjadikan adabnya semakin bercahaya. Jadi untuk menyinari adab itu dengan apa? Dengan ilmu. Adab saja sudah bercahaya, tambah dengan ilmu semakin beradab. Itulah kenapa ilustrasinya semakin berilmu semakin merunduk. Kenapa orang sekarang tidak, semakin berilmu semakin begini badannya, Pak? Orang berilmu begini badannya. Harusnya orang yang berilmu itu semakin tahu dia berilmu itu, seyakin-yakinnya saya Bapak Ibu, orang yang tahu akan ilmu dan berilmu, dia semakin bodoh, dia bukan semakin pintar. Semakin berilmu semakin semakin. Kok bisa begitu, Pak Ustaz? Ya, semakin dia sadar betapa luasnya ilmu itu. Kalau ada orang berilmu mengaku telah berilmu, berarti pada hakikatnya dia belum berilmu. Pada hakikatnya dia belum berilmu.